semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Perkenalkan, saya Anggi Fatika Sari dari Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini kita akan belajar tentang hal-hal dalam kehidupan sehari-hari dan akan kita bahas secara kimia. Bagaimana? Menarik bukan? Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang nginang. Ada yang tahu apa itu nginang? Nginang atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai menyirih adalah sebuah adat turun-temurun yang ada di masyarakat Indonesia. Kira-kira ada yang belum tahu pengertian dari nginang? Coba kita lihat pengertian dan penjelasan berikut. Nginang atau dalam bahasa Indonesia disebut menyirih merupakan kebiasaan turun-temurun yang dilakukan oleh berbagai suku di Indonesia. Nginang telah melekat menjadi sebuah tradisi dan biasanya dilakukan oleh masyarakat pedesaan atau pinggiran yang mulanya berkaitan erat dengan adat kebiasaan masyarakat setempat. Pada awalnya, nginang digunakan sebagai kehormatan untuk orang-orang atau tamu yang dihormati pada upacara pertemuan, pesta pernikahan, kelahiran, dan di kematian. Dalam perkembangannya, nginang menjadi suatu kebiasaan dan selingan di saat santai. Iptika tahun 2013 dalam penelitiannya menyatakan bahwa masyarakat mempunyai kepercayaan nginang dapat memperkuat gigi, menghilangkan bau mulut, menyembuhkan sakit gigi, serta dapat menyehatkan tubuh. Nginang sebenarnya adalah aktivitas meramu beberapa campuran bahan, kemudian mengunyah dalam beberapa menit hingga menghasilkan air yang berwarna kemerahan. Nah, air ini disebut sebagai air sugi. Umumnya, nginang terdiri dari beberapa bahan, antara lain biji buah pinang, buah atau daun sirih, dan kapur sirih atau kalsium hidroksida, atau dalam bahasa Jawa disebut sebagai injet. Di beberapa daerah juga digunakan tembakau sebagai bahan untuk nginang. Adakah dari teman-teman di sini yang masih menemukan masyarakat di sekitarnya melakukan kebiasaan nginang? Jika iya, berarti sudah tahu ya bahwa orang-orang yang melakukan kebiasaan nginang biasanya akan merasa giginya itu lebih kuat, bau mulutnya hilang, dan merasa ketagihan. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa orang yang nginang itu merasa ketagihan? Nah, ternyata hal tersebut dikarenakan adanya hasil hidrolisa air kapur pada arekolin yang menghasilkan arsaidin. Nah, arsaidin ini adalah stimulan syaraf pusat. Nah, arsaidin ini bersama dengan daun sirih akan menghasilkan euforia ringan. Nah, euforia ringan tadi adalah perasaan ketagihan serta merasa senang ketika mengunyah bahan-bahan nginang. Namun, di balik manfaat yang dirasakan, nginang justru meninggalkan beberapa efek negatif bagi kesehatan gigi dan mulut. Nginang dapat meninggalkan noda pada gigi, meningkatkan pelak dan karies pada gigi, menyebabkan gusi berdarah, bau mulut, kesulitan membuka mulut, kesulitan menelan makanan padat, sensasi mulut terbakar, dan bahkan dapat menyebabkan kanker mulut. Salah satu bahan yang digunakan untuk nginang adalah air kapur atau yang biasa disebut sebagai kapur sirih. Kapur sirih berasal dari karang laut atau cangkang kerang yang telah dibakar. Hasil pembakarannya ditambahkan air sehingga teksturnya menjadi seperti salep dan mudah untuk dioleskan pada daun sirih ketika nginang. Air kapur sirih yang rumus kimianya adalah CaOH2 merupakan basa kuat karena memiliki pH sekitar 11 sampai 12,5. Wah, berarti kalau basa kuat kira-kira berbahaya tidak ya bila masuk dalam tubuh kita? Nah, ada hal menarik nih, ternyata dikutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia wsatu.com, air kapur sirih ini kerap digunakan sebagai bahan campuran makanan dan aman dikonsumsi dalam jumlah sedikit. Wah, kenapa bisa begitu ya? Kira-kira apa ya yang menyebabkan? Hal tersebut dikarenakan di dalam mulut terdapat air ludah yang akan mempertahankan pH mulut sekitar 6,8.
pH 6,8 inilah adalah kondisi normal dari mulut kita. Air liur mengandung larutan penyangga fosfat yaitu H2PO4- dan H2PO42- yang akan mempertahankan pH mulut ketika terjadi penambahan sedikit asam maupun sedikit basa. Nah, dalam sistem larutan penyangga, ketika terjadi penambahan basa kuat, maka akan terjadi reaksi sebagai berikut. Hasil reaksi tadi yang berupa garam, kalsium, fosfat dihidrat dalam dunia kesehatan diindikasikan untuk perawatan kekurangan kalsium, kekurangan fosfor, keasaman, tetanus, rakitis, dan kondisi lainnya. Wah, bermanfaat bukan? Air kapur dalam jumlah yang sedikit ternyata memiliki manfaat yang lumayan banyak ya. Tapi bagaimana dengan kondisi orang-orang yang menyirih? Apakah mereka merasakan manfaat tersebut? Mari kita lihat fakta berikut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kamisore pada tahun 2017 terhadap masyarakat Papua yang melakukan aktivitas menginang, diketahui bahwa masyarakat Papua menginang lebih dari 2 kali sehari dan mereka mengonsumsi dalam jangka waktu yang lama melebihi 5 tahun. Dalam jangka waktu tersebut tentunya akan terjadi penumpukan dan melebihi batas wajar kalsium yang dikonsumsi. Penelitian Siagian juga menyatakan bahwa masyarakat Papua di Manado mengalami penumpukan plak pada gigi dan perubahan warna gigi. Perubahan warna gigi inilah yang terjadi karena adanya oksidasi polifenol buah pinang. Selain itu, masyarakat juga mengalami atrasi dan abrasi yang terjadi pada gigi mereka disebabkan oleh gambir dan kapur. Selanjutnya, adanya kalsium hidroksida yang ber-pH tinggi akan menyebabkan rongga mulut bersifat basa kuat dan menghasilkan hidroksil reaktif yang berbentuk hidroksil radikal yang akan menyebabkan rusaknya DNA sel mukosa pada mulut dan akan mempercepat pembentukan plak pada gigi. Larutan penyangga akan memiliki kapasitas yang besar apabila ia mampu mempertahankan pH-nya atau hanya sedikit mengalami perubahan pH. Nah, apabila terjadi sebaliknya, ketika terjadi perubahan pH yang signifikan, maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut terjadi di luar kapasitas larutan penyangga. Atau, secara sederhana, pH sudah tidak dapat lagi dipertahankan. Dalam contoh nginang, kenapa orang yang nginang, meskipun di dalam mulut kita terdapat larutan penyangga yaitu air ludah, mereka tetap dapat mengalami kerusakan gigi dan lain-lainnya karena sudah terdapat penumpukan kapur yang sangat banyak dan melebihi batas wajar. Nah, karena hal tersebut, air ludah sudah tidak dapat lagi mempertahankan pH dalam mulut dan terjadilah kerusakan tersebut. Nah, teman-teman semua, begitulah tadi pembahasan nginang yang ditelisik lebih jauh secara kimia. Bagaimana? Menarik bukan? Sudah mendapatkan ilmu baru apa saja hari ini? Nah, saya harap apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dalam menambah wawasan teman-teman. Nah, semoga tidak berhenti di sini saja ya. Besok-besok lagi bisa mengaplikasikan ilmu kimianya dalam kehidupan sehari-hari, mengulik berbagai hal dalam kehidupan yang sebenarnya sangat menarik dan erat kaitannya dengan kimia. Jadi kimia itu nggak abstrak ya, kita bisa belajar kimia dari kehidupan sehari-hari. Begitu, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.